ya dapat dirubah yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Susanto MSC. Baik, kami persilahkan kepada Romo Yohanes untuk memberikan renungan. Halo Romo, Shalom. Belum di itu Romo, belum di unmute. Ya, Baik, shalom semua, salam sejahtera. Selamat ya, berjumpa lagi dalam Zoom kali ini dengan tema yang masih nyambung dari tema kita pada minggu lalu, masih seputar nasib hidup manusia. iya. Eh, Bagaimana? Apakah langsung? Boleh Romo, suaranya sudah terdengar sangat baik. Silahkan Baik, Romo. nanti silahkan hostnya bisa menampilkan teks yang sudah saya bagikan. Teks ini juga nanti akan bisa diakses atau silahkan untuk disebarluaskan untuk menjadi bahan renungan. Saya memiliki bahan yang agak panjang. Saya harap Anda cukup sabar untuk mengikuti. Saya sengaja membuat agak panjang supaya pertanyaannya makin sedikit. Ya, tema yang ditawarkan kepada saya untuk kita bahas bersama ada menyangkut bolehkah manusia merubah nasibnya? Ya, dengan pertanyaan, bukankah Allah menggunakan nasib manusia untuk melakukan pekerjaannya? Begitu. Baik. Nah, tentang pertanyaan ini eh, akan terjawab mungkin ya. Tentu saya tidak akan menjadi sumber jawaban satu-satunya dan segalanya, tapi saya mencoba memberikan apa yang bisa ditarik, permenungan apa yang bisa ditarik dari tema ini. Pada bagian pertama, saya menyebut di situ iblis, itu putra manusia tak boleh menderita. Ya. Saudaraku semua, Anda tentu ingat salah satu dialog antara Yesus dan Petrus ya. Sesudah Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus menegaskan bahwa pengakuan Petrus itu bukan muncul dari manusia, tetapi dari Allah. Dan yang mencengangkan adalah dialog sesudahnya. Ketika Yesus menyatakan bagaimana nasib dirinya nanti. Dia akan menderita, sengsara, bahkan mengalami kematian. Nah, Petrus ketika mendengar pernyataan Yesus itu, dia menarik Yesus ke samping dan mengatakan, hal itu jangan sekali-kali terjadi pada Yesus. Dalam arti tertentu, Mesias dalam pikiran Petrus, Mesias atau Kristus anak Allah itu tidak boleh menderita. Masa anak Allah kok menderita? Ya. Nah, ini juga nanti berkorelasi dengan seringkali menjadi pendapat umum kita, orang beriman itu tidak boleh menderita. Masa orang beriman eh, berdoa tidak terkabul dan sejenis itu. Ya, pernyataan-pernyataan yang sering berseliweran di antara kita. Kita beriman supaya tidak menderita, itu sering terjadi. Nah, ini saya kasih judul ini iblis ya, begitu. Dan terhadap pernyataan Petrus tadi yang menarik Yesus ke samping dan mengatakan, anak Allah itu tidak boleh menderita. Atau dalam bahasa kita, orang beriman itu nggak boleh mengalami penderitaan, sakit, atau miskin. Ya, Yesus menyebut enyahlah iblis. Ini tegas sekali pernyataan ini. Engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku, untuk kata Yesus. Nah, jadi, batu sandungan, iman yang mengatakan bahwa kalau mengikuti Yesus itu tidak akan mengalami penderitaan, itu menjadi batu sandungan bagi karya Kristus itu sendiri. Bagi Yesus, dia mengatakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Anda bisa membaca teks dalam Injil Matius pasal 16 itu. Pernyataan Yesus ini perlu diingat dan dicamkan baik-baik oleh kita semua sampai sekarang. Bahkan perlu menjadi renungan bagi orang-orang yang mewartakan teologi kemakmuran. Ya, ini yang banyak beredar di luar ya dalam kalangan non-Katolik, Kristen non-Katolik itu. Yaitu sebuah teologi anti salib, seakan-akan begitu. Fokusnya bukan pada penderitaan atau pada hidup Kristus secara utuh, tetapi lebih menyoroti soal kemuliaan Kristus saja. Sebuah teologi yang menyatakan bahwa kalau mau mengikuti Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan sukses. Kalau mengikuti Yesus sebagai Tuhan, kita tidak akan miskin.
Berdoa satu kali langsung terkabul, hilang semua penyakit. Ya, bila perlu kalau hujan tidak kebasahan, kalau panas tidak berkeringat. Ya, seakan-akan iman itu membuat kita menjadi tidak lagi manusia, begitu. Hidup tanpa penderitaan. Kita akan mengalami kemakmuran kalau mengikuti Kristus. Nah, ini. Nah, kalau sudah mengimani Yesus, tetapi masih miskin, masih sakit, masih begitu-begitu saja, itu pasti kemudian dikategorikan sebagai yang lemah iman, rapuh iman, kurang beriman, ragu-ragu, dan lain-lain. Nah, ini seringkali menerpa kita. Ya, banyak cara berpikir seperti itu di luar sana. Juga perlu menjadi peneguhan bagi kita, saudara-saudaraku, untuk menanggapi ungkapan dari orang-orang yang menyangkal kematian Yesus di salib. Ya, itu banyak yang beredar ya. Ini eh, yang mati di salib itu manusianya kah atau Allahnya? Itu ada yang seperti itu mengomentari ya. Eh, Bahkan dalam agama, dalam kekristenan sendiri, ternyata tidak semua kelompok pengikut Kristus itu sepakat bahwa yang wafat di kayu salib itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Jadi Allah kok mati, Allah kok menderita, yang mati itu manusianya, Allahnya tidak. Nah, dalam pandangan teman-teman kita yang Muslim itu lebih clear, lebih jelas bahwa mereka menolak Yesus itu tidak mati. Yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi yang mirip dengan Yesus. Seperti itu ya. Karena tidak boleh orang semulia, sebaik Yesus itu mengalami kematian. Begitu. Itu penistaan terhadap kekudusan Allah. Begitu. Nah, sekali lagi, saudaraku semua, pernyataan-pernyataan bahwa anak manusia atau anak Allah tidak boleh menderita, tidak boleh mati, itu adalah pikiran iblis. Ini ya, tegas itu. Saya sengaja menampilkan ini pada poin pertama untuk menjadi pengantar bagi kita untuk mengamati hubungan antara hidup kita dan iman. Sadarkah kita bahwa kekristenan yang menawarkan pandangan teologi kemakmuran, menolak penderitaan, menolak salib, itu membuka pintu lebar pada ateisme, ini ya, pada penyangkalan akan adanya Allah. Karena apa? Beriman jungkir balik, toh juga tetap sakit, tetap menderita. Jadi, jadi cara berpikir eh, beriman dengan menyingkirkan atau menyangkal penderitaan, menyangkal salib, itu menyumbang jalan mulus bagi penyangkalan akan Allah, bagi ateisme. Yang kedua, membuka jalan lebar bagi pemberontakan pada gereja, pada Kristus. Jadi teologi atau ajaran iman yang menggantar orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus semakin anti dengan salib Kristus, itu akan membawa atau membuka pintu lebar bagi pemberontakan pada gereja. Ya, ini ya. Banyak teologi di sana yang sepertinya di luar sana yang bertentangan atau menyerang kekatolikan itu bersumber dari hal-hal seperti itu. Karena itu bagi saya, jika ada organisasi yang menyebut diri gereja atau kekristenan yang di dalamnya dikumandangkan teologi kemakmuran seperti saya katakan tadi, itu mengandung iblis, mengandung setan. Ya. Saya berani katakan ini bukan pandangan atau pendapat pribadi saya, tetapi ini berangkat dari teks kitab suci yang sangat jelas. Ketika Yesus ditarik oleh Petrus ke samping dan sekali-kali hal itu jangan terjadi pada seorang anak Allah, seorang Mesias. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Dan iblis kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Karena itu saya bangga sekali menjadi anggota gereja Katolik. Karena kekatolikan itu buah pikiran Allah dan bukan buah pikiran manusia. Nah, berkaitan dengan itu, saya kerap berpikir dan tak ragu untuk menyampaikan pemikiran ini. Betapa banyak dari pengikut Kristus membangun iman dalam kemunafikan, membangun iman dalam kepalsuan. Betapa banyak sembah sujud dan puja-puji pada Kristus yang sebenarnya dimaksudkan untuk menolak menjadi seperti Yesus. Ini ya, sadarkah kita akan hal itu?
Begitu banyak aktivitas puja-puji dan sembah sujud bakti kepada Yesus, tetapi isinya dimaksud supaya menolak menjadi seperti Yesus. Itu banyak. Betapa manis pujian dan sembah dalam lagu-lagu rohani dan untayan doa-doa pada Yesus, tetapi tersirat di dalamnya penolakan untuk sang kuli, menolak untuk sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Ya, barang siapa mau mengikuti aku, menjadi pengikutku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Itu kata-kata Yesus sendiri. Hmm. Tetapi banyak dari kita yang memuji Yesus dalam nyanyian-nyanyian rohani dan doa-doa yang indah, tetapi isinya supaya kita tidak memikul salib bersama Kristus. Kalau mau jujur, tidak sedikit motivasi kedekatan kita terhadap Kristus itu bukan karena relasi kasih pada Kristus, melainkan karena faktor keinginan mengubah nasib, mengubah kenyataan hidup. Nah ini ya, akhirnya kita kembali pada topik kita. Banyak dari kita yang perlu memurnikan motivasi kedekatan dengan Kristus. Karena tidak sedikit orang yang dekat bukan karena relasi mengasihi dan dikasihi, tetapi muncul karena keinginan untuk mengubah nasib. Ini. Tak sedikit orang Katolik yang membuat tanda salib di awal doa dengan tujuan untuk menghilangkan salib dalam hidupnya. Ini ya, kita membuka tanda salib dalam setiap doa kita, jangan sampai isi dalam doa justru memuat keinginan untuk membuang salib. Kita tidak bisa meminta Allah membuang salib, tetapi mengawali permintaan itu dengan membuat tanda salib. Baik, itu topik pertama. Topik yang kedua, saya harap ini diikuti baik-baik ya, yang soundnya masih terbuka atau apa, tolong dimatikan dulu supaya Anda bisa mengikuti ini dengan baik. Rugi kalau hal-hal seperti ini Anda tidak ikuti dengan benar ya. Anda tidak simak dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak orang berbicara seperti ini. Jadi momen-momen seperti ini tolong diikuti dengan baik ya, begitu. Topik yang kedua, ibadat Kristen dan iming-iming nasib manusia. Saudaraku semua, mohon memperhatikan ini dengan cermat. Ibadah yang palsu adalah ibadat yang fokusnya pada diri sendiri, untuk diri sendiri, dan demi kepuasan diri sendiri. Sekali lagi saya baca, ibadat yang palsu adalah ibadat yang fokusnya pada diri sendiri, untuk diri sendiri, dan demi kepuasan diri sendiri. Banyak orang mencari jenis ibadat yang bisa memuaskan perasaan dan emosinya. Ini banyak orang. Ya. Ibadat yang bisa membuat mata menjadi sembab, pipi dibanjiri air mata, sering menjadi ibadat yang digemari. Saya kalau mendampingi anak muda atau OMK, pasti pendampingnya bilang, Romo, nanti buat yang ada nangis-nangisnya ya, karena itu yang disukai. Begitu ya. Ya. Ibadat di mana telinga menjadi sangat puas dengan ulasan sejarah dan penjelasan Alkitabiah, itulah yang sering menjadi ibadat yang digemari, dicari, dan populer, dianggap relevan. Perlu dipahami, ibadat yang sejati atau yang kita sebut dengan liturgi, sejatinya adalah tanggapan atas undangan Allah. Nah ini ya perlu dilihat baik-baik. Ibadat itu sebenarnya adalah Allah lah sang mempelai yang mengundang. Ya. Jadi ibadat itu bukan kita, tetapi tentang Allah. Kita ini yang terundang. Ya begitu. Bukan kita yang menyiapkan, Allah yang menyiapkan. Dan kita ini manusia sebagai yang terundang untuk acaranya Allah.
Itu ibadat yang benar itu yang itu. Dan saya menemukan itu dalam kekatolikan. Ya. Dalam kekatolikan, ibadah kita beda dengan semua jenis ibadat dalam agama atau gereja manapun di dunia ini. Beda sekali. Untuk mengetahui perbedaan itu, Anda harus mendengarkan saya baik-baik. Jadi, beribadat itu artinya kita mengiyakan acaranya Allah. Kita mau terlibat dalam gerak batin Allah. Kita mau mengalami dengan panca indera kita. Seperti apa Allah itu mau dikenali, mau supaya kita mengalaminya. Itu. Ibadat tanpa pengalaman akan Allah secara lengkap dalam panca indera kita, itu ibadat yang palsu. Dengan singkat kata, ibadat Kristiani adalah pertama-tama tentang Allah dan bukan tentang manusia. Maka dari itu, peribadatan yang sejati akan mengantar orang pada pengalaman akan Allah dan bukan sekedar pengenalan akan Allah. Ya. Jadi ibadat itu fokusnya bukan pada perasaanmu, ya. Fokusnya bukan pada pendengaranmu. Ya. Jadi ibadat yang sejati itu harus dipahami. Saya mau ke gereja, mengikuti Ekaristi. Itu karena apa? Ya. Ini bukan tentang dirimu, tetapi tentang Allah. Kini mari kita bicara tentang Ekaristi. Ekaristi adalah tentang Kristus. Ekaristi adalah tentang Allah yang hadir dan menunjukkan seperti apa dirinya. Ya, Ekaristi itu sekali lagi, Ekaristi itu beda dengan ibadat-ibadat dalam gereja lain atau dalam agama lain. Jangan jangan pernah menyamakan karena sama-sama disebut mau kemana, mau beribadat, maka seolah-olah namanya beribadat itu sama. Tidak. Orang yang sungguh-sungguh masuk dalam misteri liturgi Ekaristi akan menemukan bahwa Ekaristi beda dengan semua jenis peribadatan di dunia ini. Ekaristi adalah tentang Allah, tentang Kristus yang hadir dan mau menunjukkan seperti apa dirinya. Ya. Ekaristi menghadirkan passion Kristus. Ekaristi menghadirkan gairah Kristus. Ya. Menghadirkan gerak batin Kristus. Kalau ingin tahu seperti apa batin Kristus, Anda tidak akan temukan dalam khotbah atau dalam meditasi. Anda temukan dalam Ekaristi. Ya. Di dalam Ekaristi itu, passion Kristus dihadirkan, hadir di sana. Gerak batin Kristus kita alami di sana. Kesakitan, keterpecahan, pujian, syukur ada di situ. Menghadirkan pengorbanan, totalitas, kasih cintanya pada manusia. Ya. Ekaristi menghadirkan darah dan daging. Itu menyimbolkan darah manusia tanpa darah itu bukan manusia dan manusia tanpa daging itu juga bukan manusia. Allah itu bukan ide. Allah melalui Natal yang tadi yang baru saja kita lewati. Dia berubah dari ide menjadi daging, menjadi insan, menjadi pengalaman ya yang bisa disentuh. Jadi tentang Allah, kita tidak bisa terbatas hanya pada imajinasi, hanya pada khotbah yang kita gemari. Tidak bisa. Allah, dia sudah mau menjadi pengalaman, menjadi manusia, maka ibadat sejatinya adalah pengalaman, bukan lagi tentang olahan ide tentang Allah. Ya, dan saya singgung sedikit catatan kaki ya, saya lupa catat di sini. Allah menjadi manusia di dalam dan lahir di dalam palungan. Ya, palungan itu tempat makan hewan. Dan dalam ibadat kita, Allah juga menjadi makanan di atas altar. Jadi palungan dan altar itu sebetulnya menghadirkan misteri Allah yang menjadi daging itu. Sabda menjadi makanan ya dalam Ekaristi itu. Nah, dan itu kita temukan jejaknya sejak Natal. Dia terlahir di atas palungan.
Artinya dia memang mau supaya dia menjadi makanan, bukan menjadi imajinasi, bukan menjadi olahan pikiran, bukan sekedar dikotbahkan, tetapi memang menjadi makanan. Ya, palungan itu tempat makan. Yesus sejak awal, sejak menjadi manusia, dia ingin dirinya menjadi makanan, bukan menjadi konsumsi hayalan dalam apa namanya, sekedar pendalaman-pendalaman iman, sekedar khotbah atau sekedar utak-atik perasaan. Tapi dia ingin real, menjadi makanan yang bisa masuk pada tubuh manusia yang dikasihinya itu. Dan itu kita temukan dalam Ekaristi, saudara-saudari. Baik, jadi Ekaristi menyangkut totalitas kasih Allah pada manusia ya ini. Itu yang kita lihat dalam Ekaristi. Kita tidak melihat yang lain. Ekaristi adalah tentang Kristus dan bukan sekedar tentang kita. Makanya dalam salah satu tayangan YouTube saya, itu saya katakan, kalau ikut Ekaristi jangan terlalu banyak doa pribadi. Doalah berdoalah pribadi di awal dan di akhir. Tetapi ketika mulai dengan lagu pembuka sampai berkat penutup, jangan ada pengolahan pikiran di luar dari apa yang Anda lihat di atas altar, di mimbar sabda. Masuk sepenuhnya dalam misteri itu. Ya, jangan ada hayalan atau pikiran yang lain. Ketika Anda menerima komuni dan mengunyah itu, menelan itu, bukan yang diminta malah permohonan di luar dari konteks misa, tetapi syukurilah Tuhan dalam kerapuhanku, kedosaanku, tubuhku yang hina ini, Engkau mau meresap masuk di dalam. Siapakah aku ini Tuhan, sampai Engkau mau ada bersamaku hari ini. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Itu yang kita ucapkan. Bukan sesudah terima komuni, yang kita minta tolong supaya tanahku di sana terjual. Itu tidak masuk, tidak nyambung, tidak related itu. Baik, ya. Jadi Ekaristi itu tentang Kristus, bukan tentang kita. Dan kita diundang dalam Ekaristi untuk mengalami Kristus secara real, secara nyata. Ya. Panca indera kita berfungsi semua. Tidak ada ibadat di dunia ini yang 5 indera manusia itu terjamah semuanya. Mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ya. Itu semua 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 berkontribusi dalam pengalaman bersama Allah. Itu Ekaristi. Semua indera kita terlibat, ya. Bukan hanya telinga kita yang terpuaskan, ya, tapi semua. Bahkan kulit kita menyentuh Allah. Lidah kita mengecap Allah. Bahkan dengan pendupaan, kita menghirup aroma kekudusan Allah. Itu tidak ada misteri seagung ini. Ya, ya. Saya harap penjelasan saya hari ini cukup Anda sungguh-sungguh simak, ya, supaya memang mengerti apa itu artinya menjadi Katolik. Saya harap tidak jenuh, tidak bosan dengan ini. Ulasan saya akan cukup panjang. Baik, dan kita diundang untuk tadi ya, untuk mengalami Ekaristi itu. Maka ibadat Kristiani sejak awal mulanya, ya, ingat ini, sejarah Kristen sejak awal mulanya itu adalah tentang Allah, tentang Kristus yang ingin agar kehadiran dirinya itu dialami oleh manusia di sepanjang zaman. Saya sengaja katakan ini supaya Anda tidak mudah pindah gereja. Tolong sampaikan itu. Ya. Kalau ada orang mau tertarik menjadi pengikut Kristus, katakan. Ibadat awal mula pengikut Kristus itu Ekaristi. Karena Ekaristilah maka kekristenan ini sampai hari ini tuh ada. Katakan itu. Bukan jenis ibadat yang lain. Ekaristi itu yang membuat kekristenan sampai hari ini di muka bumi ini ada. Tidak ada organisasi, dinasti, atau apapun setua seperti gereja Katolik. Ya, Anda bisa sebutkan di mana organisasi di dunia ini yang usianya lebih tua dari usia gereja Katolik, sudah 2000 tahun lebih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ekaristi.
ya membuat kekristenan abadi. Saya sangka ini perlu sungguh-sungguh ditangkap dan direkam dalam-dalam, ya. Mohon disimak betul-betul. Kita yang hadir dalam Ekaristi, jika sepenuh hati, ya, untuk mengikuti, jangan tunduk. Saya harap kalau misa itu jangan tunduk, buka mata, ya. Apalagi ketika doa syukur agung, lihat altar. Ketika hosti diangkat, piala diangkat, lihat, bukan malah sungkem, lihat. Ini. Jangan hayalkan, tetapi alami, lihat real. Ya, Tuhan itu sedang nyata ada. Jangan menghayal lagi. Menutup mata itu berarti kita menghayal tentang dia. Buka mata, maka yang muncul adalah realitas. Nih, dari pengalaman itulah kita bisa mengerti pengalaman hidup kita sendiri. Ini ya, tidak ada pengertian, tidak ada cahaya yang bisa membuat kita mengerti dan melihat secara jelas realitas hidup manusiawi kita ketika kita menganaktirikan Ekaristi. Ini. Tidak ada pengertian yang bisa membuat kita menjadi clear dengan kita punya hidup ketika kita mengabaikan Ekaristi, menganaktirikan Ekaristi. Ketika kita beribadat secara palsu. Ketika kita terjebak dalam puja-puji dengan strategi lurus-lurus mata kail. Ya, puja-puji, sepertinya tulus, tapi ujung-ujungnya ya nyantol ke kita. Supaya memuji Yesus, supaya kita bisa tarik Yesus masuk mau menjadi kita punya babu, kita punya pesuruh. Kita suruh ini, suruh itu, dan kita bayar Allah dengan puji-pujian kita. Itu nggak benar ya, nggak baik ibadat yang model seperti itu. Jadi seolah-olah kita membayar Allah dengan ibadat. Ya, Kekatolikan tidak pernah membayar Allah dengan ibadat. Ingatlah pernyataan Yesus kepada Petrus, kunci surga ada pada pengakuan iman akan Yesus sebagai Kristus, tetapi pengakuan iman yang bagaimana? Apakah pengakuan iman ala iblis menolak penderitaan dan menolak kematian? Singkatnya, saudara-saudari, jangan batasi hidup iman hanya pada motivasi untuk meminta Tuhan merubah nasib. Ya. Setiap keberadaan apapun kondisinya pasti bisa menjadi berkat. Saya bisa berikan beberapa kutipan teks yang pasti bisa membantu kita merenungkan hidup. Ya, ini. Sekali lagi, Ekaristi itu memberikan pengertian dan cahaya bagi kita punya hidup. Karena itu, jangan jadikan ibadat untuk merubah nasib. Ya. Ada teks dalam Injil tentang lalang di antara gandum. Anda tahu, eh, ketika ditabur benih baik, tetapi kenapa yang muncul kemudian banyak gulma, banyak ilalang, dan hamba-hamba diceritakan oleh Yesus meminta, bolehkah kami cabut ilalang itu? Tapi pemilik tanah bilang tidak usah, biarkan saja. Nanti kalau sibuk mencabut ilalang, maka gandumnya juga bisa ikut tercabut. Ya begitu. Yesus tidak ingin kita hanya sibuk membersihkan ilalang sampai kita tak ada usaha untuk berbuah. Kalau sibuk menyingkirkan persoalan, sampai mati hidup kita akan penuh persoalan. Tidak pernah selesai. Ya. Tidak pernah ada titik habisnya mengurusi persoalan hidup itu. Jadi kalau kita hanya sibuk supaya hidup kita tanpa persoalan, itu utopia. Itu kemustahilan, ya. Itu impian membangun hidup tanpa persoalan. Jadi kalau iman kita pada Yesus hanya supaya hidup kita tanpa persoalan, maka iman kita sedang dalam persoalan sebenarnya. Begitu. Karena tidak akan pernah usai. Hidup manusia tidak pernah habis dengan persoalan. Jadi jangan sibuk dengan menyingkirkan, membersihkan nama baik, menyingkirkan musuh, menyingkirkan sindiran, menyingkirkan iri hati orang, menyingkirkan kecemburuan. Kalau itu terus yang menjadi motivasi kita akan lelah, capek energi, dan kemudian kita malah mengakhiri hidup dengan tak buat apapun.
Begitu. Kita hanya puas sementara karena satu masalah kita bisa singkirkan. Besok ada lagi, ada lagi. Oke, baik. Ya, ranting yang berbuah itu ranting yang dibersihkan. Nah, ini bertolak belakang dengan prinsip umum pertanian, bersihkan dulu baru akan berbuah. Ya, lengkapi dulu saya Tuhan, maka saya akan menghasilkan hal-hal yang indah untukmu. Itu ternyata nggak kepake dalam prinsip iman kekristenan. Bagi Yesus, berbuah dulu. Dia tidak menuntut mau banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit itu tidak ada artinya sebenarnya bagi Allah. Ya. Jadi dia nggak menuntut kita harus berbuahnya lebat sekali atau, nah, dia menuntut kita berbuah saja, begitu. Ya. Bukan berarti dia meminta kita untuk asal-asalan atau seadanya atau minimalis, tidak. Lakukan sebisa apa yang kau buat, berikan yang terbaik dari apa yang bisa kau buat. Ya begitu, maksimal, bukan pakai kriteria orang lain, tapi maksimal sesuai kriteria dirimu, begitu. Ya ini. Siapa siapa kita di hadapan Allah sehingga kita bisa menyombongkan seberapa besar yang kita bisa hasilkan bagi Dia? Itu nggak level, sama sekali nggak level. Kita ini hanya seperti pemazmur bilang, seperti setitik air pada pinggir timba atau sebutir debu pada neraca pada timbangan. Kok bisanya kita seperti debu pada neraca itu bisa menyombongkan kita punya Hilang lagi suaranya. Terus lagi. Tuh hilang lagi. Terputus lagi Pak Gun. Putus lagi. memang kampret ini sinyal di sini nih. Belum belum malas tuh Bapak Ibu, belum ya? Belum, masih semangat Belum, Romo. Romo, belum. Lanjut Romo. Semangat. Oke, oke, baik lanjut ya. Begitu. Jadi eh, kita ini hanya seperti sebutir debu pada neraca atau seperti setetes air pada pinggir timba yang nggak bisa dibanding dengan lautan besar, gitu ya. Siapa kita sehingga kita merasa saya bisa menghasilkan lebih banyak bagi Tuhan. Tuhan nggak pakai ukuran kita. Seberapapun ukuran yang kita pakai itu nggak ada artinya di mata Allah yang tak terukur itu, begitu. Jadi dia meminta kita berbuahlah, ya, hasilkanlah sesuatu. Saya tidak melihat berapa kuantitas dari yang kau buat, tapi seberapa berkualitasnya usahamu untuk menghasilkan sesuatu. Itu ya, begitu. Itu banyak sekali ulasan seperti ini Bapak Ibu dalam Injil tentang kisah talenta, kisah mina ya. Dia Allah nggak mendiskreditkan yang hanya menghasilkan dua dan memuji yang menghasilkan 5 atau 10. Tidak. Yang penting menghasilkan gitu loh. Dia ternyata Allah itu tidak menuntut kita untuk pakai standar tertentu yang semuanya harus seperti yang dilakukan oleh paus. Semuanya harus seperti yang dilakukan oleh uskup, oleh pastor. Tidak, ternyata tidak seperti itu. Ya, ini warta gembira sebenarnya. Baik. Oke. Topik yang berikut yang saya ingin bagikan, mari kita belajar dari para kudus, dari para martir, ya. Apa yang mendorong mereka bisa menjadi seperti itu? Apa yang mendorong para martir, para kudus bisa menjadi seperti itu? Yaitu karena pengalaman bahwa mereka dikasihi. Ini, ya. Kenapa ada orang yang sampai rela mau menumpahkan darahnya mati? Ya, seperti itu, ya. Beriman kok ngenes ya, beriman kok malah sepertinya malah menderita begitu. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka mengalami bahwa mereka dicintai, mereka dikasihi, mereka mau berdarah-darah justru sebagai ungkapan sukacita karena dikasihi oleh Kristus. Ya. Pengorbanan itu muncul dari sukacita. Ini jelas, ya. Kalau penderitaan muncul dari keterpaksaan, itu bukan pengorbanan. Tapi mereka berkorban itu karena sukacita dikasihi oleh Kristus. Jadi mereka beriman untuk memberi, bukan untuk mendapat.
Itu ya para kudus dan para martir yang oleh gereja kalau Anda ikut misa harian itu sering dirayakan. Ya, sering disebut namanya. Supaya kita sadar bahwa beriman itu sebenarnya tentang memberi dan bukan tentang bagaimana saya mendapat. Dan lihatlah, inilah sejarah iman kita. Ya. Kita lahir dari Kristus yang memberikan dirinya. Kita diberi banyak sekali saksi iman yang juga beriman untuk memberikan diri. Ini kita memiliki paus, uskup, imam, biarawan, biarawati yang beriman untuk memberikan diri. Ya, tentu ada juga yang sekedar bertopeng, itu banyaknya. Tolong doakan saya supaya jadi imam yang tidak bertopeng. Kenapa ada orang yang rela tidak menikah seperti kelompok biarawan biarawati religius? Ada orang yang mau menyendiri dalam pertapaan sunyi, tak punya siapa-siapa di sana. Atau ada orang yang mau sampai mengalami merelakan kepalanya dipenggal, darahnya tercurah di tanah, dibakar dan sebagainya. Kenapa ada orang yang rela mau seperti itu? Ini pertanyaan yang harus terus-menerus ditanyakan. Ya. Kekristenan, gereja berdiri atas pemberian diri dan bukan berdiri karena kelompok orang-orang yang cari diri. Ya ini. Singkatnya, gereja bisa ada sampai hari ini itu muncul karena ada orang-orang yang mau memberikan diri dan bukan kelompok orang-orang yang mau mengubah nasib di dalam gereja, tapi mau mempersembahkan nasibnya untuk gereja. Ya ini. Para martir, para kudus adalah orang-orang yang mau mempersembahkan nasibnya pada gereja dan bukan mau mengubah nasib di dalam gereja. Ini ya. Baik. Mengapa sejarah mencatat begitu banyak orang yang mau hidup seperti itu? Sekali lagi kita balik. Itu semua karena ekaristi. Ekaristilah yang membuat kita memiliki para kudus dan para martir. Ya ini. Sekali lagi ini penting catatannya. Sejarah awal gereja dari tahun 100, tahun 300 sampai tahun abad pertengahan, ada begitu banyak penyesahan, penganiayaan, ya, sehingga kita mengenal begitu banyak martir, begitu banyak para kudus, pujangga, kelompok perawan, para saksi iman. Kenapa bisa muncul kelompok itu? Itu karena ada ekaristi. Ekaristi yang membuat mereka mau seperti itu. Ekaristilah yang membuat kita memiliki para kudus dan para martir. Karena di dalam Ekaristi, kita memiliki pengalaman akan Kristus. Ini ya. Ekaristi yang membuat kita menjadi seperti ini. Ekaristilah yang membuat puluhan juta orang bukan terpanggil untuk mengubah nasib, tetapi justru memberikan dan menyerahkan nasib hidupnya pada gereja dan pada Kristus. Ekaristi yang membuat puluhan juta martir, para kudus ada dalam gereja. Ya. Puluhan juta orang yang mau mengorbankan darahnya, menumpahkan darahnya. Ekaristi yang membuat mereka seperti itu. Ya. Bukan sekedar khotbah yang membuat mereka mau seperti itu. Ya, tapi ekaristi. Ya, saya dalam sebuah persiarahan ada seorang uh, tour guide yang bilang apa namanya di Mesir itu menyumbang 1 juta martir bagi gereja, bagi kekristenan. Ya. Saya renung-renungkan. Ya karena ekaristi, ya. Tanpa ekaristi tidak ada martir dan tidak ada para kudus. Karena itu sedikit nyinggung, ya. Tidak ada martir dan para kudus dalam tradisi Protestantisme karena tidak ada ekaristi di dalamnya. Ini ya. Ekaristi yang diikuti dengan tepat akan membuang hayalan dan halusinasi tentang Allah. Ibadat yang fokus pada khotbah hanya memberi imajinasi pada pendengarnya. Ya, saya harap Anda mengerti arah dari ungkapan saya ini. Ibadat yang fokusnya hanya pada khotbah itu hanya memberi imajinasi bagi para pendengar. Khotbah tidak menghadirkan pengalaman, melainkan gambaran. Ingat cerita dua orang murid Yesus, Kleopas dan Lukas, dalam perjalanan mereka ke Emmaus, bertemu Yesus di jalan. Yesus menceritakan kitab suci, tapi mereka dikatakan hanya berkobar-kobar.
tapi tidak mengalami dan tidak melihat itu Tuhan. Nanti ketika ada pemecahan roti baru mereka bilang, itu Tuhan. Tuhan dikenali dari Ekaristi, bukan dari khotbah. Khotbah bahkan bisa dipakai untuk menggiring opini dan membelokkan teologi tergantung kecakapan dari pengkhotbah itu. Ya, ini. Ekaristi tidak bisa didustai dan tidak bisa mendustai. Entah untuk seorang anak ataupun lansia, Ekaristi tetaplah sama. Baik dirayakan di tahun 300 dulu maupun nanti tahun 3000, Ekaristi tetaplah sama. Ya. Bahkan Bapak Ibu, doa syukur agung yang sering kita dengar kalau misa harian, doa syukur agung yang kedua, itu usianya sudah lebih dari ribuan tahun ya. Itu mungkin sejak abad keempat, seperti ya sejak abad ketiga keempat, itu sudah ada rumusan doa syukur agung yang sampai hari ini kita pakai dengan rumusan yang sama. Ya ini, itu luar biasa. Imam tidak bisa membengkokkan arah dari Ekaristi. Imam tidak bisa memanipulasi Ekaristi, tidak bisa. Ekaristi berbicara dari dirinya sendiri. Dan imam adalah bagian utuh dari Ekaristi itu. Inilah yang mengubah wajah dunia sampai sekarang. Inilah yang menjadi pengawal kekristenan sampai sekarang. Jadi Ekaristi itu jantungnya kekristenan. Dia mengawal dan memberi nafas pada kekristenan. Kekristenan tanpa Ekaristi itu kekristenan tanpa jantung. Di dalam Ekaristi itu Kristus hadir, hidup sebagaimana adanya Dia. Ekaristi tidak menghadirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, yang oleh Yesus disebut sebagai iblis. Ekaristi menghadirkan sungguh-sungguh kenyataan Kristus dalam totalitas kehadirannya. Iblis tidak berkuasa untuk mengubah Ekaristi. Iblis bisa mengubah khotbah, bisa membengkokkan arah khotbah. Iblis bisa mengubah khotbah untuk menyindir orang, untuk merusak kelompok lain. Iblis bisa memakai khotbah, tetapi iblis tidak pernah bisa memakai Ekaristi untuk menghancurkan gereja. Iblis bisa pakai pengkhotbah untuk menghancurkan komunitas, jemaat. Tetapi iblis tidak bisa menggunakan Ekaristi untuk menghancurkan. Ini tolong disimak sungguh-sungguh. Ya. Iblis tidak berkuasa mengubah Ekaristi, tapi mungkin bisa bagi mereka yang selalu tunduk dan tutup mata saat Ekaristi. Ya. Makanya setan itu suka membuat orang seolah-olah terhanyut dalam Ekaristi sampai tutup mata. Hati-hati, itu jebakan. Ya. Kalau Anda terhanyut sampai membuat tutup mata saat hosti diangkat, itu bukan Roh Kudus yang bekerja, itu roh lain. Karena Roh Kudus akan mengarahkanmu untuk membuka mata melihat Ekaristi. Sebab Ekaristi sekali lagi bukan imajinasi, bukan khayalan, atau sekedar ulasan-ulasan tentang Kristus. Ekaristi itulah dasar dan asal mula wajah kekristenan yang sesungguhnya. Ya ini. Ekaristi itulah ibadat sejati pengikut Kristus. Singkatnya, mengapa ada puluhan juta orang rela membuat diri mereka terpecah dalam arti menjadi martir, terkorbankan, itu disebabkan oleh roti Ekaristi yang selalu terpecah. Ya, roti Ekaristi selalu terpecah ketika diangkat. Mereka mau terpecah seperti Kristus yang mereka lihat. Sebab di mana ada kebaktian tanpa roti yang terpecah, ada kecenderungan berakhir dalam keterpecahan. Ya, sekali lagi saya bilang, ya, di mana ada kebaktian tanpa roti yang terpecah, ada kemungkinan besar kebaktian itu berujung pada keterpecahan.
Jelas ya. Jadi, Bapak Ibu, saya harap Anda mengerti arah dari tujuan saya. Ngomong sekalipun saya tidak menyampaikan secara eksplisit, tetapi di mana ada kekristenan tanpa roti yang terpecah di dalam peribadatannya, maka di situ akan menjadi kekristenan yang mudah untuk terpecah terus-menerus. Perpecahan sering terjadi di dalam kekristenan ketika tidak ada roti yang terpecah dalam peribadatan mereka. Baik, kekristenan tanpa roti yang terpecah akan berisi anggota-anggota yang mudah memecah belah satu sama lain. Oke, terakhir. Ya, saya harap sesudah ini sudah pada mual dan tidak ada lagi pertanyaan supaya saya bisa istirahat. Baik, poin terakhir, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini saya sudah membuat ulasan spontan di dalam YouTube tentang ini ya. Ini kata-kata dari seorang kusta, Bapak Ibu, jika Tuhan mau. Ya. Itu kalimat yang berisi penyerahan diri tanpa menuntut. Ada orang kusta yang datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini kata-kata ini dalam banget, dalam sekali. Sebab, kenapa dia mengatakan jika Tuhan mau? Ya, karena cara melihat Yesus itu jauh lebih luas, lebih panjang, ya, lebih utuh daripada diri kita melihat kita sendiri dan persoalan yang kita punya. Ya, lebih kompleks. Kita mungkin melihat cuma 3, tetapi Allah bisa melihat dalam ribuan. Begitu. Dia memandang bukan hanya hari ini, tetapi Allah juga bisa memandang diri kita dan persoalan kita bahkan sampai menembus masa depan. Kondisi hidup memang bukan pemberian Allah. Terlahir miskin atau kaya, terlahir sehat atau sakit, terlahir sempurna atau cacat, bukan kehendak Allah. Kita sudah merenungkan itu minggu lalu ya. Itu bukan kehendak Allah. Allah tidak sengaja menciptakan anak hidrosepalus atau kanker sejak baru lahir dengan tujuan supaya tidak sekejam itu cara kita memikirkan atau iman kita pada Allah ya. Bahwa apa namanya tsunami, gempa bumi, ratusan anak-anak mati hanya sekedar supaya mengajarkan orang di tempat lain supaya jangan ini jangan itu. Itu itu bukan Allah ya. Kalau dia tidak punya cara lain selain dengan harus mengorbankan yang lain dengan sengaja untuk mementobatkan yang lain begitu. Itu bukan ya. Tidak seperti itu. Kondisi tetapi tidak ada kondisi hidup di mana Allah tidak beserta kita. Bagi saya poinnya di sini. Ya. Penyertaan Allah inilah yang bisa membuat kita berbuah walaupun di tengah hidup yang tak kunjung berubah. Kuncinya pada Allah beserta kita, Immanuel. Penyertaan Allah inilah yang membuat kita bisa menemukan atau bahkan menjadi berkah walaupun sedang dalam masalah ataupun dalam wabah. Penyertaan Allah inilah yang membuat kita bisa menemukan atau mungkin menjadi anugerah walaupun sedang dalam situasi terparah kita punya hidup. Penyertaan Allah inilah yang membuat kita menikmati karya keselamatan walaupun di tengah pedihnya pengkhianatan. Ya. Penebusan Yesus atas kita oleh kematiannya adalah bukti nyata kehadiran Allah. Kuasa Allah tidak bisa terbendung. Iblis membuat masalah dengan menghadirkan pengkhianatan Yudas. Tetapi Allah dalam kuasanya mengubah pengkhianatan justru menjadi sebuah titik penyelamatan. Ini luar biasa, ya. Luar biasa ini kisah masa prapaskah nanti ya. Itu. Tolong direnungkan baik-baik masa prapaskah itu luar biasa. Iblis menyangka dia menang dengan menyalibkan Yesus. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Iblis tidak menyangka kuasa Allah dalam diri Yesus yang justru menyerahkan diri, bukan melawan, malah mengubah rencana iblis dari rencana penghancuran,
tetapi justru malah berujung penebusan. Ini ya. Jadi bukan Allah yang sengaja membuat Yesus dikhianati, bukan Allah yang sengaja membuat Yudas harus terlahir sebagai pengkhianat supaya ada penyelamatan. Tidak, itu bukan begitu logika pikir ya kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi Allah kuasanya tidak bisa terbendung, yaitu Dia bahkan bisa mengubah sesuatu, berkarya dalam sesuatu yang bagi kita sangat pedis, tetapi nanti di ujung sebuah perjalanan, ketika kita menoleh ke belakang, baru kita bisa bilang, "Duh, untung dulu saya pernah jatuh. Untung dulu saya pernah dilukai orang. Untung kalau tidak begitu mungkin sekarang saya tidak begini, saya tidak begini." Itu. Ya. Sehingga karya Allah dalam kisah Kristus yang dikhianati oleh Yudas membuat kita jadi bingung. Pengkhianatan Yudas itu harus disyukuri atau harus dikutuki? Nah, ini ya. Kemahakuasaan Allah menembus logika kita. Kalau kita membenci Yudas, seolah-olah tanpa Yudas kita tidak mengenal Yesus seperti itu. Tapi kalau kita mensyukuri Yudas, berarti kita mendukung pengkhianatan. Lihat, kemahakuasaan Allah di balik kisah ini tidak bisa ditembus oleh logika pikir manusia. Yang bisa kita katakan hari ini adalah, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Ya, hanya itu yang bisa kita buat. Ya. Kita nggak bisa menalar Allah sampai pada titik itu. Ini luar biasa. Sikap tidak memberontak, tidak mengeluh, menjadi bukti keyakinan iman akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Ya, kita boleh sedikit sesekali mengatakan, Tuhan kok begini sih Tuhan. Tapi mohon jangan memperpanjang itu. Bagi orang beriman kita harus cepat beralih. Pandang Kristus, bagaimana cara Kristus menghadapi pedihnya fenomena atau eh, kejadian yang dia hadapi itu. Kita harus mencontoh reaksi itu. Bagaimana Yesus menghadapi situasi hidupnya juga harus menjadi pola kita, pengikutnya dalam menghadapi situasi hidup kita. Karena itu pernyataan orang kusta tadi bagi saya luar biasa, saudaraku semua. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta tahu kondisi hidup apapun kalau dibawa atau diperlihatkan pada Yesus akan berubah perspektifnya. Ya, cara pandangnya akan berubah. Kemiskinan dan kekayaan akan sama-sama memiliki arti dan makna. Ya. Saya katakan minggu lalu, tanpa orang miskin, tidak ada orang yang bisa duduk nyaman di atas sana. Tanpa orang yang kurus, tidak ada orang gemuk yang bisa menikmati teduhnya siang hari karena orang kurus bisa memasang atap untuk melindungi orang gemuk. Jadi, kurus dan montok sama-sama punya arti dan punya makna. Begitu. Orang kurus tidak mengutuki kekurusannya, ya. Sebaliknya orang yang gemuk juga mampu menghargai kekurusan orang lain. Ketika itu kita arahkan pada Allah, dua-duanya punya makna. Nah, ini. Kesehatan dan rasa sakit juga akan sama-sama memiliki arti dan makna. Maka dari itu, saudaraku, alih-alih kita menyiksa diri dengan kerinduan nasib kita dirubah, supaya kita nasib berubah, marilah kita serahkan hidup kita kepadanya, sembari menyanyi, percaya, ambillah ya Tuhan, kemerdekaanku, kehendakku, budi ingatanku. Ambillah ya Tuhan, dan kau kuasai. Perintahlah akan kutaati. Hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang kumohon menjadi milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Ini lagu persembahan yang saya sangat suka. Ya, saya sangat suka lagu ini. Dari Santo Ignatius Loyola. Ya. Akhirnya, pada bagian terakhir, ya ini bukan kesimpulannya. Bolehkah manusia merubah nasib? Kalau merubah nasib menjadi tujuan utama hidup, maka engkau akan kehilangan kehangatan dengan Tuhan. Hidupmu akan melelahkan.
bahkan bisa terjerumus dalam jalan-jalan kesesatan, pengkhianatan, dan penghancuran. Ya, ini. Orang yang mau merubah nasib cenderung tidak sabar, dan akhirnya apa? Bekerja sama dengan setan, kompromi dengan kejahatan. Ya, itu kecenderungan. Ya, jadi ya, nasib berubah atau tidak berubah, kita tetap bisa berbuah. Intinya itu. Ya, berbuah bukan tentang berubah. Percaya kalau kita berbuah, Tuhan akan mengubah. Yang kedua, hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Percayalah, Dia ada beserta kita. Maka berjalanlah bersama Dia dalam kondisi apapun hidupmu atau dalam nasib seperti apapun. Dan yang ketiga, berjalanlah dalam relasi kasih dengan Dia. Timbalah kekuatan hidupmu dari ekaristi, bukan dari yang lain. Maka hidupmu akan berbuah. Dia tidak akan tinggal diam. Oke, ya, saya harap Bapak Ibu dengan ulasan ini berhenti pertanyaan, ya, dan file itu menjadi milik Anda. Silahkan dibaca. Bagus kalau dicetak, di print, lalu bisa menjadi bahan bacaan sebelum Anda tidur supaya Anda mimpi indah. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Terima terima kasih kasih, Romo Romo. Susanto untuk kasih renungan Romo, yang sudah terima Romo kasih. sampaikan kepada Terima kami kasih semua. Romo. Iya, Terima Romo dan kasih, juga Romo. saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan rundown, sebelum mungkin nanti ada yang bertanya, maka kita akan melakukan foto bersama dulu. Demikian ya Pak Gun ya. Karena itu silakan bagi PIC yang bertugas untuk segera melakukan tugasnya. Setelah itu kita lanjut tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Rofi. Bapak Ibu mohon dibuka kameranya dan berikan senyum yang terbaik. Senyum Pak Presiden. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tahan senyumnya lama banget nih. Terima kasih Bu Rofi. Terima kasih, Banyak, sama-sama, banyak. Sis Saya Silva. Thank you. Terima Baik, kasih. saudara-saudariku yang terkasih, kita tadi sudah sangat bersyukur ya, kita bisa mendengarkan penjelasan Romo, sehingga kita bisa semakin diyakinkan. Apakah masih ada yang ingin merubah nasib? Tentunya tidak ya, karena kita semakin percaya bahwa Tuhan Bapa kita di surga itu mampu, seperti yang Romo tadi jelasin ya Romo, mengubah yang kelihatannya itu nggak bagus, nggak baik, pedih, menyakitkan, tapi di situ nanti akan ada rahmat Tuhan ketika kita tetap setia. Baik, tadi ada yang direct message ke saya dari Ibu Nia Lestari. Silahkan Ibu Nia Lestari langsung aja di open ya, di unmute aja, langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Romo. Silahkan. Ibu Nia Lestari. Iya, malam Ya. Romo Malam, mau Ibu. Ya. ya mau tanya pertanyaan pertama mungkin mau balik ke sesi yang dulu Romo bahas. Romo ada bilang mengenai apa takdir itu kan sebetulnya dianggap seperti tidak ada lah gitu. Nah, saya mau tanya kalau misalnya soalnya saya ketemu ada beberapa teman yang kebetulan kok ketemu dengan pasangan yang seperti psikopat mental disorder begitu. Apa itu bukan takdir umum? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, eh, saat Ekaristi, saya menghayati juga sekali bahwa Tuhan hadir dan mengasihi saya melalui Ekaristi. Tapi tetap aja mungkin dengan kelemahan saya ada, walaupun pas konsekrasi atau apa sih berusaha untuk fokus ya. Dan ada juga yang kadang-kadang mungkin bawa
suasana segala macam yang kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan, tapi ada saat yang juga nggak nggak terlalu merasakan gitu Romo. Mungkin apa Romonya terlalu cepet-cepet, kadang-kadang seperti apa, itu juga mungkin ada pengaruh seperti ya karena kita kemanusiaan. Apa ada saat gitu kita tidak menghayati itu juga kita berdosa ya Romo. Baik, Ya, ini bagus ya pertanyaan yang kedua ini tentang Ekaristi. Bagaimana Romo atau an- kadang kita mengikuti Ekaristi ada yang syahdu sekali yang kita betul-betul masuk, tapi ada saatnya di mana kita kok rasa seperti hambar tawar gitu ya. Ekaristi tidak tergantung kepada moodmu, kepada perasaanmu apa hari itu ya. Eh, Tuhan mengundangmu untuk hadir menikmati Dia begitu. Ya, jadi rahmat Ekaristi itu bekerja dalam kondisi apapun, situasimu, kerapuhanmu, kegalauanmu, bapermu, lagi kebingunganmu, kemelutmu, bahwa engkau mau hadir di depan Dia, itu bentuk iya terhadap ini loh, aku mau memperlihatkan diriku padamu, begitu. Dan aku tidak menuntut kamu itu saat ini sedang dalam keadaan sungguh-sungguh kosong dalam arti siap untuk itu, tapi kalaupun kau mau hadir dengan kondisi itu, aku tetap menyatakan diriku padamu. Ekaristi tetap terlihat bagimu. Makanya kunci dari itu semua, ketika kita mengikuti Ekaristi, indera kita kita fungsikan, ya. Terlebih itu menyangkut kita lihat dia, ya, begitu. Eh, Pandang itu, begitu. Entah kita lagi ngapain, apa yang sedang kecamuk dalam hidup kita, Bapak Ibu, lihatlah Ekaristi itu dan imanilah itu Tuhan yang sedang ingin aku lihat. Tuhan yang ingin memperlihatkan dirinya kepadaku. Itu. Itu harus menjadi dasar utama. Kenapa saya keluar dari rumah untuk datang ke gereja? Karena saya percaya Tuhan sedang mengetuk saya untuk memanggil saya, mengundang saya untuk supaya aku melihatnya di sana. Begitu. Supaya supaya hubunganku dengan dia itu bukan imajinasi dalam doa tutup mata, tetapi memang aku bisa mengalami dia dalam gerak-geri imam, dalam ekaristi roti yang terpecah, dalam aroma, dalam sentuhan, bahkan kemudian dia masuk melalui kita punya tenggorokan sampai di lambung kita, tercerna dalam kita punya badan. Itu. Ini undangan, panggilan. Maka iakan itu ya sekalipun secara hal-hal tertentu kondisi manusiawi kita nggak bisa lepaskan gitu ya. Ingat, aku mau ke gereja, itu mau ketemu Tuhan yang ingin memperlihatkan dirinya padaku. Aku bukan ke gereja untuk bertemu orang-orang yang sudah oke di sana. Aku datang sebagai orang yang tidak oke. Dan ada ratusan orang juga yang tidak oke di sana. Tetapi orang-orang yang tidak oke itu, yang mungkin yang satu menyindir saya, satu mungkin tidak kenal saya, bahkan nyuekin saya, satunya dengan pemikiran dan refleksi juga yang mungkin standar, mengganggu saya dan sebagainya. Tapi orang-orang ini lagi terarah untuk juga mengalami itu, entah dalam kondisi kesadaran yang masing-masing. Aku mau ketemu Tuhan, bukan mau ketemu orang-orang yang sudah kudus di gereja. Begitu ya. Kalau ingin ketemu orang yang sudah kudus, itu bukan di gereja lagi tempatnya. Itu nanti sesudah kita mengalami ekaristi sejati di surga. Begitu. Itu kita akan temukan orang tanpa cacat celah. Tetapi ketika di gereja, aku berjumpa Tuhan dalam kemanusiaanku, dan aku juga berjumpa dengan orang lain dalam kemanusiaan yang sama-sama ingin mengalami dia. Begitu. Jadi jangan mengeluh tentang itu. Alami Allah dalam kemanusiaanmu, dalam rasa terganggumu, dalam kemelutmu, dalam kegundahanmu. Tetap rasakan dan alami Tuhan di sana. Ya, mungkin kita pulang dengan keadaan ya, nggak terjadi apa-apa. Tuhan bekerja bukan pada level perasaanmu. Ya ini. Karya roh, karya Tuhan dalam sakramen itu tidak tergantung dari apakah engkau siap atau tidak untuk itu. Ya. Tetapi ketika engkau mau datang bagi dia, untuk melihat dia yang menyatakan dirinya padamu, dia sedang bekerja untukmu. Ini ya. Oke, ketemu jodoh yang buruk itu takdir apa? Bukan. Ya, saya sekali sudah ulang-ulang katakan ya itu.
kita nggak ada namanya takdir dalam gereja Katolik ya, dalam ajaran kekristenan kita tidak ada yang ada orang ditakdirkan untuk ketemu jodoh yang soe, yang sial itu nggak ada. Ya, dianya aja yang salah milih begitu. Tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Apakah saya ditakdirkan untuk jadi Romo? Begitu. Saya merasa tidak, tapi bahwa sejak kecil saya didampingi oleh ayah dan ibu yang memperkenalkan kepada saya tentang apa namanya orang kudus dari buku sahabat-sahabat Yesus. Ya, lalu dari sana mulai muncul kerinduan. Saya kok ingin seperti Santo sana, Santo Maximilianus Kolbe, ya, yang apa namanya mau disuntik dikasih racun maut waktu zaman Nazi demi menyelamatkan satu bapak yang sama-sama terhukum oleh dia pada zaman Nazi. Kok mulia sekali ya hidup seperti itu ya, kok indah ya. Itu gambaran saya waktu itu. Ya, cerita kisah-kisah satu santai yang saya baca yang kemudian melatih batin saya kayak saya kok ingin ya ingin. Sehingga meskipun berteman dengan teman-teman beragama Hindu Bali dan Islam Banyuwangi di Sulawesi Tengah, saya tidak berubah karakter keimanan saya di sana. Saya tertuntun masuk seminari dalam keterbatasan otak saya yang hampir dikeluarkan, masuk frater di MSC juga pas-pasan saja, ya begitu yang nggak menarik, nggak populer, nggak secara akademik ya begitu-begitu saja. Ini buktinya saya ada di pedesaan sekarang ya. Kalau saya ini Romo yang hebat pintar tuh nggak di sini tempat saya sekarang, pasti di KWI. Sorry, bercanda. Maksud saya begitu. Jadi hidup bukan tentang takdir, tapi bagaimana cinta itu diseriusi, itu akan membawamu pada hal-hal yang engkau tidak sadari begitu loh. Termasuk memilih jodoh juga. Mungkin jangan cepat-cepat proses pengenalan. Kalau tujuan mencari jodoh supaya takut tidak laku, ya itu akibatnya. Ya. Saya tidak maksud menghakimi. Saya tidak mengatakan bahwa dia jadi begitu karena mungkin dulu takut kalau nggak cepat-cepat menikah nanti dianggap tidak dapat jodoh, tidak laku dan tidak menarik, tidak ya. Tapi ada juga yang seperti itu kenyataannya. Saya ketemu dengan teman saya, apa namanya, eh, ya dia dulu kelihatannya bagus sekali tubuhnya, sesudah nikah menjadi berantakan. Lalu kalimat yang bagus, bukan bagus, yang bagi saya ya mengherankan, ya, dia bilang, yang penting sudah laku. Oh ya sudah, kalau yang penting sudah laku ya berarti misi selesai. Begitu ya. Jadi eh, gendutnya kamu itu bukan karena takdir itu enggak ya, saya sudah enggak ngurus diri karena yang penting sudah laku. Kayak begitu. Oke, jadi ketemu jodoh yang buruk itu bukan takdir ya, tapi ya tragedi. Begitu ya. Mau bagaimana kita dengan tragedi itu? Itu mungkin pertanyaan lain yang bisa kita dalami dalam kesempatan lain. Eh, Iya. Panjang lah kalau mengulas satu hal begitu. Saya bukan hadir di sini untuk menjawab semuanya. Begitu. Terima kasih. Iya. Baik, Romo Susanto, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Semoga Ibu Nia juga bisa memahami dan bisa menerima dengan baik. Nah, ini Romo ada satu lagi Bapak Edi yang langsung aja silahkan bertanya. Setelah itu saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Stefanus Liandi. Dan setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada satu orang penanya lagi ya Romo ya. Baik, silahkan Oke, Bapak Edi dulu. terima kasih Bu Raufi ya. Ya. Romo, terima kasih sebelumnya nih. Mohon maaf, satu pertanyaan saja Romo, karena pelajaran Romo apa menarik tadi. Oke, saya singkat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo, kita menjalani salib, ya. Dalam kehidupan ini kita, tapi bolehkah kita berharap adanya divine intervention, Romo, campur tangan Allah? Terima kasih, Romo. Tentu saja, Bapak ya. Artinya begini, prinsip hidup kita itu prinsip Kristus. Iya, Itu. Tapi dia tidak melarang kita untuk mengatakan bahwa saya hari ini ingin makan daging. Masa saya makan ikan teri terus? Gitu. Saya mau beternak itik karena saya ingin membuat masakan lezat
supaya saya ingin menikmati saya punya hidup. Gitu. No problem dengan itu, begitu ya. Yang mau dikatakan oleh Yesus tentang hidup ini adalah dalam menjalani kita punya hidup harian, prinsip apa yang perlu kita pakai? Gitu. Prinsip kenikmatan, fokusnya orientasi pada kebahagiaan, pada kenikmatan, atau pada Kristus. Kalau kita mau konsisten dengan ungkapan atau identitas kita sebagai pengikut Kristus, maka prinsip Kristus yang kita pakai dalam hidup ini, gitu ya. Kebahagiaan itu efek, bukan tujuan. Kalau kebahagiaan dijadikan tujuan, kita pasti akan lebih sering melanggar kaidah prinsip Kristus dalam kita punya hidup. Mengikuti Kristus, kebahagiaan menjadi efek jelas begitu. Tidak semua, maksudnya saya tidak mengatakan bahwa kalau mengikuti Kristus itu pikul salib, sengsara, terus tidak. Bukan seperti itu. Saya Romo yang tidak menikah, saya happy. Saya main biola malam-malam, kalau nggak bisa tidur, ya begitu. Sekalipun 1 bulan spray saya belum cuci, saya tetap menikmatinya, ya begitu. Saya bebas tidur di kamar, mengekspresikan diri saya dalam suhu dingin atau suhu panas. Saya happy sebagai seorang biarawan, seorang imam, gitu. Ya, saya tidak mau menjadi imam yang gelisah, yang imam yang menderita. Ya, sudah tidak menikah, lalu saya harus makan apa yang maksudnya harus berisi dengan penderitaan terus. Bukan seperti itu maksud ulasan saya, ya. Jalani hidup sebagaimana manusia normal, tetapi ingat prinsip juga. Makan ya makan, tetapi ingat, ya, ingat orang lain, jangan rakus, tahu batasannya, ingat sangkal diri juga. Prinsip-prinsip normal sebetulnya yang Yesus ingin ajarkan kepada kita, ya. Ada titik-titik tertentu ketika engkau sedang kerja diperhadapkan pada godaan korupsi. Gunakan prinsip Kristus, lebih baik saya tidak dipromosikan daripada saya harus dipromosikan, tapi saya kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan rekan yang tidak benar. Itu prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Gitu. Itu yang maksud ulasan ini mengantar kita ke sana, bukan membimbing kita supaya menderita abadi. Bukan. Bukan ya. Mohon maaf mungkin itu Mengerti, yang Romo. bisa saya. Oke. Ya, terima kasih Romo. Selamat Baik. malam. Ya, ya. Ya. Terima kasih Romo, dan Bapak Edi juga tampaknya sudah puas ya dengan jawaban Romo. Baik, ini saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Stefanus Liandi ya Romo ya. Pak Stefanus menulis ini. Romo, apa yang dimaksud dengan kita tidak perlu berusaha merubah nasib? Apakah kita pasrah dengan hidup? Ya, seperti itu Romo. Baik ya, tadi saya sudah ungkapkan bahwa fokus hidup kita itu bukan untuk merubah kenyataan. Karena kalau kita fokusnya pada merubah kenyataan, cenderung kita nggak akan bisa buat apa-apa. Maksudnya, Betul. kalau kita hanya fokusnya pada hidupku berubah, lalu kapan kita menghasilkan buah? Itu bahasa analoginya seperti itu. Ya, kalau menunggu rimbun dulu, baru kemudian kita menghasilkan sesuatu. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk merubah keadaan, tapi kemudian kita tidak berubah, tidak berbuah dalam keadaan-keadaan itu. Itu maksud saya, ya. Percaya bahwa kalau Anda terlahir sebagai orang miskin, ya, Anda terlahir sebagai orang miskin, dan Anda mengisi kemiskinan itu dalam iman, Anda akan bisa bertumbuh sebagai orang miskin yang kualitasnya lebih daripada orang yang kaya raya. Itu maksud saya. Ya. Jadi kalau kerinduanmu merubah nasib, cenderungmu engkau akan menghancurkan hidupmu sendiri. Boleh merubah nasib dalam arti bawalah itu dalam cinta akan Kristus, akan Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau cinta akan Tuhan, engkau akan tidak memikirkan nasibmu pertama-tama. Tapi apa yang bisa saya buat dari kondisi hidupku saat ini? Anakku sakit. Ya, Tuhan, tolong sembuhkan dia. Itu doa semua orang. Saya juga berdoa seperti itu kalau saya punya ayah sakit, ibu saya sakit. Sama. Tetapi saya kembali mengingat bahwa saya selalu mengajak kepada orang tua saya atau umat yang ngomong tentang itu. Bukan hanya tentang meminta supaya kondisi hidupku dirubah, tetapi juga minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, aku sekarang sedang sakit seperti ini. Bantu saya untuk tetap bisa menghasilkan sesuatu dalam kondisiku yang seperti ini. Jangan sampai saya hanya
sibuk berdoa memohon perubahan nasib sampai saya lupa mendoakan orang. Misalnya, mendoakan orang itu juga bagian dari berbuah. Jangan sampai imanku hanya berisi fokusnya kepada diriku. Aku ke gereja setiap hari hanya supaya hidupku berubah, nasibku berubah. Tetapi ngapain saya harus selalu begitu? Bukankah lebih baik saya gunakan waktu ini juga untuk mempersembahkan kepedulianku dalam ungkapan doa untuk orang lain, untuk ini dan untuk itu. Itu buah. Ya. Kalau kita melakukan itu, saya sangat percaya Tuhan tidak tinggal diam. Sesuatu yang dimulai dari kecil, dia akan rawat untuk membawa kita menjadi berkat yang lebih besar. Itu jelas, jelas sekali. Ya, ini. Hmm, bagaimana ya saya kasih contoh ya? Oke, ini contoh mungkin terlalu terlalu sombong, tapi saya harap bukan kesombongan yang ditangkap, tapi sebuah kesaksian iman. Anda kenal saya sebagai Romo yang tugasnya di sebuah paroki pedesaan di Surian. Ya. Dulu saya datang ke tempat ini, situasi di sini masih sangat kampung. 5 tahun lalu itu hutan karet. Ya. Dan saya juga bingung, apa yang bisa saya buat di sini? Begitu. Ya. Lalu saya dengan tim kami, dengan rekan bruder kami, melakukan apa yang bisa kami lakukan dari itu. Ya. Dan itu pelan-pelan, kalau ada cinta di tengah kondisi yang seperti apapun itu, ada cinta yang bisa kita berikan terhadap kondisi itu. Kondisi itu akan membawa kita mengalami. Dan puji Tuhan, di 5 tahun ini, paroki yang dulu saya ragukan, kini menjadi rujukan pesiarahan. Ya, di sini ya. Tanggal 26 ini nanti, besok ini, ada pembukaan Porta Sancta di sini, di Taman Maria sebagai ritus resmi yang ditunjuk oleh Keuskupan Banjarmasin kami ya. Anda mungkin ingat kisah 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Ya. Para murid bingung bagaimana membuat ini orang kenyang seketika. Tapi Yesus bilang, jangan dulu pikirkan merubah itu. Apa yang kamu punya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Pakai itu dulu. Berangkat dari situ. Ya. Kalau engkau peduli dengan itu, Tuhan akan mengerjakan yang selebihnya. Begitu ya. Saya sangka prinsip ini yang kita pakai untuk apakah kita boleh atau tidak boleh merubah nasib. Ya. Nasib itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah apa yang bisa aku persembahkan dalam nasibku di hari ini. Kalau aku sungguh serius mempersembahkan diri pada nasibku di hari ini, aku percaya Tuhan akan membimbingku ke tempat yang lain. Gitu ya. Semakin sibuk kita urus kita punya nasib, semakin menggiring kita menjauh dari Tuhan. Itu banyak kejadian. Ya. Praktek pesugihan, ya. Lalu apalagi? Pergi ke dukun, ilmu hitam, ya, kerjasama, pencucian uang, korupsi. Itu tuh kenapa itu? Merubah nasib. Ya begitu. Oke, baik. Baik, Romo. Terima kasih, Romo, untuk penjelasannya. Romo, ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu Ana Maria Dias yang nanti akan langsung diungkapkan oleh Ibu Ana Maria ya. Silahkan Ibu dibuka aja, di-unmute. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam Ibu. Tadi Romo mengatakan kalau kita sudah masuk dalam gereja untuk siap untuk ikut ekaristi, kita tidak boleh membawa doa pribadi itu selama masa berjalannya ekaristi ya Romo. Kita hanya bisa melakukan sebelum atau sesudah. Tapi dalam perjalanan seperti saya sering lihat di sebelah saya itu mereka melakukan rosario atau dengan koronka. Itu yang pertama Romo. Terus kedua, kalau sedang konsekrasi, kadang hati kita tuh benar-benar siap pengen hadir bersama Tuhan dan pengen mengucapkan terima kasih apa yang Tuhan mau persembahkan untuk kita. Tapi kadang terlalu cepat Romo mengangkat dan menurunkan kembali, jadi rasanya hati belum tersentuh banget. Apa itu mengganjal iman kita atau bagaimana Romo? Terima kasih Romo. Baik, yang pasti adalah sebuah kesalahan ketika
Di tengah Ekaristi kita malah berdevosi, ya. Rosario saat misa, misalnya romonya khotbah lama, kita malah eh, menggulirkan rosario atau koronka atau itu sama sekali tidak benar. Ya, tolong sampaikan ke orang. Sekalipun Anda dibenci karena penyampaian ini, Anda menyampaikan kebenaran. Tidak benar yang seperti itu. Jangan tambah-tambah buat keanehan. Rosario ya Rosario. Mau kerahiman ya kerahiman. Ekaristi itu puncak dari semuanya. Tidak ada orang mengunyah nasi sambil kunyah vitamin, itu tidak ada. Anda pernahkah makan nasi sambil kunyah obat? Misalnya Ekaristi itu ibaratnya makanan pokok. Sedang makan nasi atau makanan pokok kita itu. Lalu sambil kunyah vitamin C, krauk-krauk sambil gigit nasi. Itu kan itu hanya orang yang aneh-aneh itu pikiran yang seperti itu. Ya, tidak benar seperti itu. Tidak ada dokter menganjurkan oh sambil makan nasi sambil kunyah vitamin. Ya. Mungkin ada satu dua jenis obat yang harus dikunyah bersama dengan nasi, itu kasus lain ya. Tapi tidak ada dokter atau pakar kesehatan yang mengatakan ini vitamin ini eh, dikonsumsi bersamaan dengan mengunyah sayur. Itu tidak ada ya. Jadi rosario saat misa itu tidak benar. Itu sudah nggak usah diskusi lagi tentang itu karena devosi dan ekaristi itu sesuatu yang jauh berbeda. Lalu yang berikut konsekrasi, lalu bagaimana hati belum tersentuh ya. Sekali lagi ikutilah ya. Jangan berdiskusi atau berdialog dengan dirimu. Ya. Ikutilah. Ikutilah apa yang ya memang ya saya harus katakan kadang-kadang ada imam yang tidak mempersembahkan misa dengan indah ya. Dengan elegan, dengan elok begitu. Bukan lebay juga, tapi kadang-kadang ada yang sekedar saja begitu. Saya juga sedih kalau mengikuti berkonselebrasi dengan imam yang sekedarnya saja begitu. Tapi apapun itu saudaraku, eh, ikutilah, ikuti saja ya. Bahkan sebenarnya buku panduan, kalau Anda punya buku Ruah, Siar Batin, Inspirasi Batin, itu toh dianjurkan atau disampaikan kalau saya tidak salah mungkin ada dalam buku itu. Jangan dipakai saat misa, itu hanya menjadi panduan renunganmu. Bukan untuk hadir misalnya lektornya membaca, kamu juga ibu juga ikut membaca begini ya. Kecuali mungkin ada kekurangan pendengaran atau apa begitu mungkin ya. Tapi bagi kasus normal, saya harapkan itu tidak terjadi. Ikuti, dengarkan ya. Dengarkan sabda Tuhan yang dibacakan. Lihat di sana. Mazmur, ikut bermazmur. Ketika dialog, jawab dialog, menyanyi, buka buku, menyanyi. Kor jangan memonopoli semuanya. Ya. Begitu satu dua lagu paduan suara oke, tapi sisanya bersama-sama supaya ada dialog dalam gereja itu terjadi eh, dilakukan oleh umat semua, bukan terwakili oleh kelompok kur. Imam mengangkatnya cepat atau lambat itu tidak menjadi penentu apakah pengalaman akan Allah itu kadarnya tinggi atau rendah, tidak ya. Karena itu ada keutuhan ya, tidak ada bagian khusus mana yang lebih penting dari yang lain dalam ekaristi. Memang puncaknya ada pada liturgi ekaristi ketika mulai ada konsekrasi dan sebagainya. Itu Anda harus sungguh-sungguh fokus di sana ya. Begitu. Nikmati itu ya, jangan jangan tunduk ya. Anjing lewat biarkan dulu saat itu. Jangan sibuk dengan orang lain, jangan sibuk juga dengan perasaanmu. Atau malah masih ingin lihat romonya sudah kasih turun, malah marah sama romonya. Justru ketika sedang diangkat hosti malah ngedumel. Lah, romo sudah turun. Akhirnya jadi kacau. Ya, tidak. Ikuti saja ya. Begitu. Eh, mungkin begitu, Ibu. Baik, terima kasih. Matur nuwun Romo. Terima kasih Romo Susanto. Romo, ini nampak di layar kita ada Ibu Emilia yang raise hand dan ini yang terakhir Romo. Silakan Ya, Ibu baik. Emilia. Ya, selamat malam Romo. Selamat Saya mau malam. tanya, apabila
takdir seseorang itu bisakah mungkinkah berubah karena suatu penyakit? Contohnya, misalkan dari lahir sampai remaja, beranjak dewasa itu normal-normal aja ya, Romo. Terus kemudian di tengah perjalanan mungkin ada penyakit sehingga harus angkat rahim dan tidak bisa punya anak gitu ya, Romo. Nah, itu apakah takdirnya itu berubah gitu Romo atau memang dari awal ditakdirkan tidak bisa punya anak jadi itu perempuan itu Romo. Itu pertanyaannya. Yang kedua Romo, kalau sedang konsekrasi itu jadi Romo, bolehkah kita membuat tanda salib dan berdoa sedikit gitu sebagai ungkapan terima kasih kita sudah diundang gitu Romo? Itu aja Romo pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Ya, sekali lagi yo, eh, nggak tahu mau harus penjelasan seperti apa ya. Mungkin nanti perlu narasumber lain untuk menjelaskan tentang takdir ya. Nggak ada, saya tidak mengerti yang dimaksud ibu-ibu di sini menyangkut takdir itu apa. Tapi Tuhan tidak mentakdirkan hidup kita ya. Dia tidak mentakdirkan kita nanti usia tertentu harus angkat rahim. Tidak, tidak seperti itu. Ya. Dalam pertemuan Zoom pertama itu saya katakan banyak hal terjadi dalam hidup kita itu atas rangkaian pengalaman sejarah kita di masa lalu, begitu. Ya. Bahkan ada katanya ya saya tidak tahu betul apa salah. Ada teknologi yang bisa mendeteksi bahwa usia seseorang itu jantung seorang anak yang baru lahir itu bisa diprediksi kekuatannya berapa tahun. Itu katanya ada, bahkan seperti itu. Ya. Bukan tentang takdir. Ya, ada orang yang bisa hidup sampai 90-an tahun, tapi ada anak yang seseorang yang hidupnya hanya sampai 40 tahun, begitu. Ya, kondisi-kondisi seperti itu bukan ditentukan oleh Allah. Allah tidak mengurusi batasan-batasan seperti itu. Dia menciptakan dan ingin ciptaannya itu, kondisi apapun yang terjadi karena faktor sejarah atau faktor apapun, ya, dengan imannya pada Allah itu melakukan atau mempersembahkan dari keadaannya itu sesuatu. Karena kita diciptakan itu bagi Dia, bukan bagi diri kita. Ya, hidup kita ini proyek Allah, begitu. Jadi yang kita lakukan itu untuk Dia. Apa yang bisa saya lakukan bagi Dia dengan kondisi hidupku yang seperti ini, begitu. Ya. Dengan pertanyaan sederhana seperti itu dan kita menjalani dari apa yang kita temukan dari pertanyaan itu, itulah yang akan menuntun kita entah menjadi semakin luas karya kita atau semakin membesar kita dari situ. Maka berubahlah juga nasib kita seiring waktu. Tetapi Tuhan tidak pernah mentakdirkan seseorang untuk menjadi pesakitan, untuk menjadi pengemis, menjadi orang gila di jalanan, tidak pakai baju ke sana kemari, untuk menjadi wanita penghibur. Allah tidak pernah mentakdirkan orang-orang menjadi seperti itu. Sejatinya semuanya baik adanya. Tapi proses yang terjadi kemudian ada ruang di mana keterpisahan antara manusia dan Allah yang membuat banyak pencideraan, yang membuat kemudian kondisi tampaknya terlihat tidak baik-baik saja. Begitu ya. Oke, tentang apa namanya doa saat konsekrasi memang tidak ada ritusnya. Umat tidak diminta apapun saat itu. Umat hanya diminta melihat. Karena di dalam teks misa Anda harus memiliki ini ya, buku TPE ini. Di situ dikatakan imam memperlihatkan, ya, saya bacakan supaya jelas. Ini ya, Halaman berapa, Romo? di TPE, di buku TPE TPE. halaman halaman Saya belum 44. ada. Oh, Halaman ada juga ya, 44. Iya. halaman 44 dalam konsekrasi Oke. itu ditulis di sana 4445 ya. Ia membungkuk sedikit, lalu terimalah dan makanlah. Lalu selesai itu ia memperlihatkan hosti yang sudah dikonsekrasikan kepada umat. Memperlihatkan itu berarti umat wajib melihat, gitu kan. Nggak ditulis umat wajib melihat dan gemereneng dalam bibirnya. Itu nggak ada. Dia cuma ditulis
ia memperlihatkan. Jadi umat ya melihat, melihat dalam sikap syukur, sikap kagum, gitu, melihat sudah. Lalu ketika hosti diturunkan, kemudian imam berlutut menyembah. Ketika imam berlutut, umat yang berdiri membungkuk. Gitu, ya. Jadi tidak ada kalimat disuruh kita doa pribadi atau nyanyi, nyanyi atau biasanya ya Tuhanku dan Allahku. Ya kalau mungkin sudah terbiasa seperti itu dan spontan muncul dari katanya ya sudah, begitu ya. Tapi tidak ada kalimat yang diminta oleh gereja untuk diucapkan selain melihat. Ya itu. Begitu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Romo atas Saya juga pencerahan. Ya. Ya. Baik, Romo Susanto, terima kasih banyak Romo untuk renungan yang sudah Romo sampaikan kepada kami, juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Romo. Untuk selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada Pak Gunawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas pengajarannya pada hari ini. Soal takdir atau nasib manusia dapat dirubah. Semoga kita semua bisa menyimaknya dan apabila masih belum mengerti, nanti bisa mendengar kembali dari rekaman yang akan saya post besok siang ya. Terima kasih. Ada sedikit pengumuman. Hmm, Ini mengenai persembahan kasih dari Bapak Ibu yang mempunyai hati untuk mempersembahkan persembahan kasih, boleh dipersembahkan atau ditransfer ke rekening BCA 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Sekali lagi, BCA 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu memberikan persembahan kasihnya yang ikut berpartisipasi untuk bersama-sama dengan komunitas mujizat keriaman ilahi untuk dapat selalu menyebarkan firman-firman Tuhan melalui romo-romo yang menyampaikannya. Terima kasih semuanya. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas pada malam hari ini, terutama kepada Ibu Rofi yang telah membantu acara ini dari awal sampai akhir. Juga kepada semua petugas lainnya, petugas nyanyi, dan petugas doa koronka. Terima kasih semuanya turut ikut untuk mengambil bagian dalam acara ibadah kita pada malam hari ini. Baik, kita mungkin segera akan menutup ibadah kita ini dengan berkat penutup oleh Romo Abah. Romo mungkin bisa memberikan berkat untuk kami. Baik, saudaraku, mari kita akhiri perjumpaan dengan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada kami dalam perjumpaan ini, dalam percakapan, diskusi kami. Semoga ini memperkaya kasanah iman kami dan membuat kami semakin mengerti apa yang Kau inginkan kami lakukan. Banyak hal masih kabur, masih misteri dalam hidup ini, tetapi kami percaya Engkau tak pernah berhenti menyingkapkan dan selalu mengundang kami untuk menikmati penyataan diri-Mu dalam Ekaristi Kudus. Ajarilah kami untuk semakin jatuh cinta, semakin memahami, semakin mengalami Engkau. Kami mohon Engkau memberkati istirahat kami malam hari ini, memberkati seluruh pelayanan-pelayanan kami, memberkati kelompok grup ini dengan seluruh pengurus dan pelayanan yang mereka sudah berikan. Semoga tetap penuh semangat, penuh dengan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga apa yang mereka persembahkan dalam pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi pertumbuh kembangan gereja di Indonesia dan di seluruh dunia. Berkat-Mu Allah yang kudus tercurah atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih. kasih Terima kasih Romo. Romo. Selamat Terima berkontribusi kasih. Romo. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Gunawan, terima Terima kasih kasih Putri, terima kasih panitia. semuanya.